Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru Yogyakarta. Renungan Katolik Sabtu, tanggal 14 Juni tahun 2025 menurut Injil Suci Matius bab 5 ayat 33-37. Integritas dalam perkataan, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Inilah firman Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 33-37. Kamu juga telah mendengar firman nenek moyang, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, maupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan, ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan, tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perikop ini merupakan kelanjutan dari khotbah di bukit di mana Yesus memperdalam pemahaman umat akan hukum Taurat. Dalam konteks masyarakat Yahudi saat itu, sumpah digunakan untuk mengesahkan atau memperkuat kebenaran suatu pernyataan. Namun praktik ini seringkali disalahgunakan, bahkan menjadi sarana untuk berbohong dengan alasan-alasan legalistis. Yesus menolak budaya bersumpah yang berlebihan. Ia tidak hanya melarang sumpah palsu, tetapi bahkan semua bentuk sumpah demi benda ciptaan. Alasannya jelas, segala ciptaan adalah milik Allah dan manusia tidak berkuasa atasnya. Oleh karena itu, integritas sejati terletak bukan pada sumpah, tetapi pada kebenaran yang dihidupi. Yesus menyerukan kejujuran yang mutlak, katakan ya bila ya, dan tidak bila tidak. Integritas bukan soal formalitas hukum, tetapi tentang keselarasan antara kata dan tindakan, antara hati dan lidah. Kutipan hari ini, jika ya, hendaklah kamu katakan, ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan, tidak. Matius bab 5 ayat 37. Yesus menantang kita untuk hidup dalam kejujuran yang radikal. Dunia kita hari ini sangat akrab dengan kebohongan, manipulasi kata-kata, politik basa-basi, dan janji-janji kosong. Dalam kehidupan sosial, profesional, bahkan dalam relasi keluarga, kata-kata seringkali kehilangan bobot moralnya. Sering kita berkata tidak sepenuh hati, membuat komitmen tanpa niat menjalankannya, atau menyembunyikan kebenaran di balik dalih diplomasi. Yesus menunjukkan bahwa kesucian hidup tidak hanya tercermin dari perbuatan besar, tetapi juga dari kesederhanaan dalam berkata benar. Dunia tidak perlu sumpah bila kita hidup dalam integritas. Kata-kata kita seharusnya bisa dipercaya tanpa perlu penguat apapun. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang teguh dalam kebenaran, jujur dalam perkataan, dan konsisten antara perkataan dan perbuatan. Hal ini mencerminkan karakter Kristus sendiri, Sang Kebenaran. Poin-poin refleksi harian. Apakah perkataanku dapat dipercaya oleh orang lain? Apakah aku mudah mengucap janji tetapi sulit menepatinya? Apakah aku pernah menutupi kebenaran demi kenyamanan pribadi? Bagaimana aku mendidik anak atau bawahan dalam hal kejujuran? Apakah aku bersumpah demi hal-hal duniawi untuk meyakinkan orang lain? Dalam pekerjaan, apakah aku menyampaikan laporan yang jujur dan akurat? Apakah aku berani berkata, tidak, ketika sesuatu memang salah? Apakah aku menggunakan kata-kata untuk membangun atau menjatuhkan orang lain? Apakah aku menjaga integritas di media sosial atau dalam komunikasi online? Apakah aku memohon rahmat Tuhan agar hidupku selaras antara hati, pikiran, dan perkataan? Kesimpulan renungan hari ini, Yesus tidak membutuhkan pengikut yang pintar bersilat lidah, tetapi pribadi yang bisa diandalkan dalam setiap perkataan. Dunia ini lapar akan kebenaran dan kejujuran. Gereja memanggil setiap orang beriman untuk membawa terang melalui kata-kata yang bersih, tulus, dan benar. Kehidupan Kristiani bukan tentang bersumpah untuk meyakinkan, tetapi tentang hidup yang meyakinkan melalui integritas. Bila kita berkata, ya, terhadap Injil, maka seluruh aspek hidup kita termasuk kata-kata kecil yang kita ucapkan harus menjadi saksi dari keputusan itu. Mari kita merenungkan dan memperbaiki bagaimana kita berbicara, menulis, dan berjanji. Mari belajar dari Yesus yang tidak sekadar berbicara tentang kebenaran, tetapi adalah kebenaran itu sendiri. Doa penutup, Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran yang hidup. Ajarlah aku untuk berkata jujur,
menjaga lidahku dari tipu daya, dan setia dalam setiap komitmen kecil. Bentuklah aku menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan menjadi terang di tengah masyarakat yang sering gelap oleh kepalsuan. Semoga dalam setiap kata yang kuucapkan, Engkau dimuliakan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagikan renungan ini. Jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube Rifai Alwan agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih dan berkah dalam Gusti Yesus.